Oke, Ya. ya, makasih. Oke, salam dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya telah membawa umat manusia ke dalam keutamaan dan Islami seperti sekarang ini. Yang saya hormati dan juga saya banggakan Pak Hamam Riza, Kepala BPPT, yang juga hari ini meluangkan waktu. Terima kasih Pak Hamam. Ini ada juga, saya lihat ada Pak WR1 Indonesia, Prof. Marwan, ya. Ada abang kita Pak Tarmizi Karim, ya. Mantan PJ Gubernur Aceh lah, nggak usah yang lain, banyak PJ beliau. Gubernur Kalimantan, dan tempat lain. Yang kami hormati ini Ketua Nilam Heritage Aceh, yang juga telah kembali untuk tadi sampaikan untuk kita bersama-sama membangkitkan ke Nilam Aceh. Ya. Yang mudah-mudahan semua hadirin semuanya yang mengikuti webinar yang saya muliakan. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama melihat perkembangan dari apa yang dilakukan oleh Universitas Syah Kuala 5 tahun yang lalu dan sampai dengan tahun 2020 ini. Saat itu saya masih teringat Pak Saifullah datang ke saya dan berdiskusi, ya, bagaimana kita nilam untuk membangkitkan kembali, dan saat itu saya minta beliau untuk membuat sebuah proposal kecil, rencana 5 tahun sampai kemana, dan alhamdulillah saat itu juga Kementerian Ristek dan Dikti, ya, di tahun kedua setelah pembentukan itu Pak Pak di salah satu dirjen, ya, itu menyambut baik sehingga pengembangan dari nilam kita bisa memberikan hal banyak kepada masyarakat, dan juga kita kerjasama dengan Korea di awal-awal, ya, dari sebuah pemerintah Korea, yaitu memberikan beberapa kepada melakukan modifikasi terhadap proses nilam, yaitu UKTL, dan juga terakhir alhamdulillah hari ini kita mendapat sumbangan setahun yang lalu Pak Hamam yang Kepala BPPT memberikan sebuah unit proses yang sangat baik, ya, sangat mutakhir, dan bisa dikontrol dan sampai bisa menghasilkan kristal dari nilam. Walaupun harus tambah satu lagi, yang mudah-mudahan nanti kita Pak Hamam bisa membantu, ya. Jadi perkembangan ini sangat menjanjikan, dan Pak Saifullah dengan kawan-kawan juga melakukan perubahan-perubahan yang dulunya mungkin menanam nilam berpindah-pindah. Kita tidak ingin seperti itu, sehingga seperti dikatakan pergi 4 pulang 3, ya. Udah itu petani 8 bulan 9 bulan mencabut semuanya, dan diintroduce teknologi, diintroduce perubahan-perubahan cara ini dan pupuk lain sebagainya dari nilam sendiri, sehingga Pak Saifullah sekarang sangat semangat, selalu mengatakan ya, 1 hektar nilam bisa menghasilkan uang bersih sekitar 70 sampai 80 juta. Alhamdulillah. Ya, hampir sekitar 7 juta per bulan petani. Tetapi sebelum menghasilkan itu petani dari mana makannya? Ini yang harus kita diskusikan bersama, sehingga ada sebuah terobosan yang harus kita lakukan, dan juga kelangsungan. Kita ingin Unsia sudah lama melakukan kerjasama, sudah lebih 2 tahun, ya, dengan beberapa perusahaan ada 3 perusahaan di Perancis, dan dengan komitmen yaitu harga nilam tidak boleh kurang dari 500.000. Dan alhamdulillah hari ini nilam berada di 750 sampai 800.000 per kilogram. Artinya dengan harga segitu pendapatan petani akan lebih tinggi. Kalau kita berhitung kali 500 saja, petani akan dapat sekitar 70 sampai 80 juta. Jadi dengan harga 800.000 itu akan lebih, karena kalau 800.000 200 kilo akan 160 juta, akan berbeda lagi. Alhamdulillah, tapi ini semuanya harus kebersamaan. Tanpa ada kebersamaan, tanpa ada keikhlasan, sama seperti Pak Hamam memberikan dengan ikhlas beliau, walaupun saya tahu udah di akhir-akhir tahun, ya, berusaha supaya itu uang itu tidak hangus dan bisa kita alhamdulillah berdiri dalam beberapa bulan, ya. Ini usaha Pak Hamam sebagai ya mungkin melihat walaupun beliau secara nasional, tapi juga melihat perkembangan Aceh, kemiskinan di Aceh, yang petani-petani kita, dan Unsia sudah berusaha sekuat tenaga
untuk merubah pendapatan-pendapatan petani yang salah satu melalui nilam. Di samping hal-hal lain, kita akan lakukan terus kerjasama Pak Hamam. Ini ada padi, mungkin nanti ada kakao. Juga yang kita sangat ini kan kopi. Kalau tidak ada perubahan, kopi Aceh 5 tahun yang akan datang akan menurun produksi secara signifikan. Oke, ini ada harus ada pendengar ini operator kita. Bosnya mau bantu. Di ini aja semuanya dulu. Nanti saya buka lagi. Oke. Ya. Oke. Alhamdulillah dengan perkembangan 5 tahun terakhir ini, dan kita terakhir melakukan dengan Kodam Iskandar Muda, karena memang kadang-kadang kita harus ada kontrol yang harus oleh petani kita. Ini kan kenapa kita lakukan kerjasama, karena disiplin, karena banyak. Saya beberapa kali pergi ke diajak oleh Pak Saifullah, ya, kita lihat, kita memberikan saya lihat ada yang nggak disiplin. Ya, jadi untuk ini kita kerjasama dengan Kodam sehingga nanti ada pengawasan karena Kodam itu sampai ke Babinsa, sehingga pendapatan petani udah itu di mana mereka hidup selama 8 bulan harus ada yang sebelum menghasilkan nilam. Nah, jadi prosesnya semuanya, dan kita insya Allah dengan kebersamaan ya mudah-mudahan, saya nggak tahu pemerintah Aceh ya, tapi di awal-awal berdirinya nilam ini Arsiri Research Center dengan Heritage ini nilam, pemerintah Aceh ikut ya, saya ingat Bapeda saat itu sangat ini, tapi terakhir ini mungkin tidak mungkin tidak ada lagi prioritas kepada nilam ya, tapi kopi juga kurang prioritas ya, mudah-mudahan nanti ke depan akan ada perubahan ya, mudah-mudahan ini Pak Tarmiji yang dulunya saya tahu mulai dari beliau muda itu ke ada kopi di Gayo ya, mungkin lebih dari 30 tahun yang lalu ya Pak Tarmiji di Bapeda dan ditugaskan ke Takingon ya. Ada ini. Ya, mudah-mudahan nanti ada perkembangan kopi dan Gayo. Ini ada 6 ya. Oh, kalau ada Pak ini satu lagi yang sangat berperan besar dalam ini adalah Pak walaupun beliau bukan orang Aceh tapi alumni Unsia. Ini mantan kepala BI Aceh. Pak Arifin, Pak Jaina Arifin ini juga sangat getol untuk supaya nilam ini bisa berjalan. Ya, beliau ada. Ya, terima kasih semuanya. Ya, mudah-mudahan nanti kita dengarkan perkembangan dari nilam ini. Di samping itu juga bagaimana proses ke depan dari nilam ini sehingga petani kita bisa sejahtera. Tidak ada tujuan lain dari tadi saya katakan, yang penting ikhlas. Yang kedua, kita bersama. Tanpa ada kebersamaan tidak bisa membangun, tidak bisa sendiri, tidak ada seorang yang sehebat apapun, ya, negara sehebat apapun, ya, pasti dia akan bersama untuk membangun. Kalau lihat mungkin Bapak Ibu ini banyak yang dari Jepang juga, orang Jepang itu tidak pintar-pintar, tetapi mereka bekerja bersama. Ya. Saya pernah hidup 6 tahun di Jepang, yang tahu gimana anak-anak Jepang sekolah seperti apa, belajar seperti apa, tapi mereka sangat patuh, ya, hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh militer, ya, dikatakan Profesor A, nggak ada B dikerjakan, pasti akan dikerjakan A. Sampai 3 kali tidak berhasil, baru dia sampaikan ke Profesor, saya sudah kerjakan seperti ini, sudah kerjakan seperti ini. Inilah yang harus kita lakukan. Bukan belum A, nah ini belum dikatakan A, belum dikerjakan, sudah dikatakan wah susah ini. Belum dikerjakan, udah dikatakan ini tidak bisa. Ya mudah-mudahan kita berubah, ya, pendidikanlah yang akan berubah kita. Terima kasih semuanya, ya Pak Hamam, Pak Tarmiji, Pak Ketua HERIT, semua yang hadir pada pagi yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan syukranillah, sholatan wassalaman ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan bicara cepat ya, mudah-mudahan bisa terdengar oleh semua. Tapi ini kayaknya ada problem juga ini sedikit. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya akan bicara beberapa pengalaman kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, meskipun sudah banyak yang kita kerjakan, tapi mungkin masih banyak lagi yang harus kita kerjakan. Yang saya hormati Pak Hamam, Pak Rektor, Pak Tarmizi, Bu Hasrati, moderator dan kawan-kawan semua. Ya, saya Saifullah Muhammad, dosen di Teknik Kimia Unsiah, Universitas Syah Kuala. Ya, saat ini dipercaya oleh Bapak Rektor untuk terus berjuang di Adsiri Research Center, membantu beberapa masyarakat kita yang memang sangat concern dengan pengembangan industri nilam. Baik, kita awali dengan pemutaran video 1 menit ya, nggak sampai ya. I came to Australia at the first time in 2005, just few months after tsunami disaster in Banda Aceh. At that time, a big question in my head, why I was chosen to be a survivor. But now I think I have the answer. We have to continue our life to do innovation and contribution to our community. Thank you very much to Curtin University. We hope with innovation we can increase the prosperity of our community in Aceh. Thank you very much. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu adalah Innovation Award yang diberikan oleh Curtin University Australia 2018 ya. Itu adalah saya mewakili kawan-kawan di ARC untuk menerima award ini atas pekerjaan kita yang beberapa tahun membantu masyarakat dan pengembangan teknologi untuk industri nilam. Nah, apa yang telah kita lakukan selama beberapa tahun ini saya perlihatkan di video berikut. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi sudah banyak disampaikan bahwa Indonesia Adsiri di dunia
ya, dan beberapa di antaranya kita mayoritas untuk menjadi pemasok untuk market internasional. Nilam sendiri kita memasok 90%, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Dr. Hamam, ya, dan hingga saat ini posisi Nilam Aceh itu menempati posisi yang unik gitu ya, karena karakteristiknya yang unik. Sehingga sekitar 2012 atau 2013 kita mendapatkan nilam indikasi geografis untuk tanaman nilam, itu dikoordinasikan oleh Forum Nilam Aceh ya. Jadi indikasi geografis itu semacam hak paten, tapi kalau paten diberikan untuk individu, kalau indikasi geografis itu diberikan untuk community. Jadi nilam Aceh itu ya, meskipun nanti spesiesnya sama, tapi ketika dipindahkan ke tempat lain itu akan memiliki karakteristik minyak yang berbeda. Kalau kita lihat dari Aceh sampai dengan Papua, ya, itu luar biasa atsiri kita. Ini saya ambil dari Dewan Atsiri Indonesia, data-data tentang produksi atsiri di Indonesia. Nah, di Aceh sendiri, nilam itu merupakan satu dari 10 komoditi unggulan di Aceh. Kalau kita lihat dari 23 kabupaten di Aceh, itu 16 ada nilam. Ya, hingga hari ini itu ada 9 daerah yang masih menanam nilam, dan ketika program yang kita rencanakan ini mulai kita jalankan, sudah mulai tumbuh nilam di mana-mana, termasuk bahkan di Sabang. Nah, nilam punya sejarah panjang di Aceh ya. Ada 2 referensi yang kita dapatkan. Satu kepanjangannya adalah Nederland Indies Landbouw Maatschappij, atau ada juga yang satu lagi referensi kita dapatkan Nederland Indies Landbouw Aceh Maatschappij. Ini sebuah perusahaan Belanda yang menangani tata niaga perdagangan pacoli di Indonesia pada masa kolonial dulu. Ini ada sebuah jurnal yang kita dapat dari museum di Belanda ya. Dulu nilam itu diekspor ke Malaya, waktu itu masih bergabung dengan Singapura melalui laut, itu di tanamannya yang diekspor, tapi pasca kemerdekaan sudah bisa kita suling sendiri dengan alat-alat penyulingan sederhana. Bahkan di Aceh itu ada mobil ya, mobil ini yang platnya BL 928 ya. Jadi plat BL itu sudah ada sejak zaman Belanda yang digunakan dulu untuk mengangkut tanaman nilam sebelum diekspor. Ini foto-foto dari jurnal di Museum Belanda tersebut ya, bagaimana nilam masa lalu di Aceh. Nah, kenapa nilam itu begitu diminati? Karena kandungan struktur kimianya yang luar biasa. Salah satunya adalah pacoli alkohol. Ya, pacoli alkohol alami yang terkandung di dalam daun nilam itu digunakan sebagai fiksatif zat parfum. Sehingga kalau parfum itu 2-3 jam sudah hilang aromanya, dengan menggunakan minyak nilam, ada fiksatif di dalamnya, maka aroma itu bisa menjadi sampai 12 jam, 24 jam, dan seterusnya. Ya, kita sudah mencoba di ARC, kalau disemprotkan di baju, itu sampai 5 hari aromanya itu bisa bertahan. Namun keunggulan nilam itu tidak berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat ya. Jadi masyarakat kita masih terjebak dengan kemiskinan. Sehingga sekitar 2015 ya, kita di Unsiah itu melakukan pemetaan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh petani nilam kita. Kita keliling Aceh waktu itu, juga disupport oleh Bapeda Aceh. Kita keliling berjumpa dengan masyarakat. Ini salah satu foto di 2015 ya, di perbatasan antara Gempang dengan Pidi. Kita ketemu dengan masyarakat, kita ketemu dengan pemerintah, kita berjumpa dengan NGO dan lain-lain, mencoba menginventarisir apa persoalan yang dihadapi oleh petani. Ternyata persoalannya sangat banyak ya, ada sekitar 24 persoalan yang terdistribusi di 4 subsistem. Subsistem pertama di on-farm, di off-farm agroindustri, itu bicara tentang bibit, pupuk, biopestisida. Kemudian di bawahnya itu ada di on-farm tentang penanaman, tentang lahan berpindah, tentang kesuburan tanah, tentang panen pasca panen. Kemudian subsistem yang lain itu bicara tentang penyulingan, tentang energi, tentang produk turunan, tentang limbah, dan lain-lain. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, persoalan juga dihadapi banyak sekali di supporting subsystem, yaitu tentang market, tentang akses permodalan, tentang SDM, tentang riset, dan lain-lain. Jadi persoalan-persoalan ini selama belasan tahun, bahkan puluhan tahun tidak terbantu sama sekali, sehingga kemudian dari pemasok 90% kebutuhan nilam dunia, di mana kita mengambil proporsi 70%-nya, itu sekarang market share dari Aceh tinggal 15-20% saja. Karena tata niaga yang tidak terjaga, sehingga masyarakat agak enggan untuk menanam nilam karena harganya itu tidak stabil.
Nah, 2016 Bapeda Aceh kemudian membuat sebuah dokumen yang disebut dengan Rencana Aksi Sistem Inovasi Daerah, ya, tentang nilam. Kemudian 2017-nya juga bekerja sama dengan Unsyah, kita membuat roadmap Aksiri Aceh. Kemudian 2017 juga dengan disupport oleh Kementerian Ristek Dikti, kita membuat master plan pengembangan klaster inovasi nilam di Aceh. Dan 2018 dengan disupport oleh Dinas Perindak Aceh, kita membuat master plan Sikim nilam di Aceh Jaya. Jadi banyak dokumen-dokumen yang sudah kita buat sebagai acuan untuk menjalankan program di Aceh. Nah, pendekatan yang kita lakukan, strategi utamanya adalah inclusive innovation, ya. Karena kita tentu ingat, Aceh itu pernah ada inovasi paling hebat di Aceh, yaitu di kawasan Arun dulu, di mana high teknologi itu demikian berkembang, tapi apa yang terjadi setelah 30 tahun industri Arun itu berada di Aceh. Tetap saja 2020 masyarakat Aceh yang paling banyak miskinnya itu ada di Kabupaten Aceh Utara. Itu karena pendekatan inovasi yang dilakukan eksklusif, masyarakat tidak terlibat secara subjek, ya, di dalam proses inovasi tersebut. Kemudian strategi lainnya adalah roadmap. Kita harus berbasis roadmap dan master plan, dan itu sudah banyak dokumen yang kita buat yang disupport oleh berbagai pihak, baik pemerintah daerah maupun kementerian terkait, ya, terutama Ristek Dikti, BPPT, dan lain-lain. Dan satu hal lagi yang cukup penting adalah pentahelix approach. Jadi kita tidak mungkin sendiri, karena ini industri besar, ini bisnisnya besar sekali, multi-million bisnis untuk internasional. Kalau kita sendiri-sendiri, maka kemungkinan besar kita tidak akan mendapatkan hal yang kita inginkan. Sehingga kita harus kembangkan pentahelix approach antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan media. Kami bergerak cepat kemudian, ya. Saya dengan kawan-kawan itu melapor ke Pak Rektor sekitar 2016, ya. Kemudian Pak Rektor bersetuju, kita dirikan Aksiri Research Center pada 2016. Pada saat itu ada kerjasama dengan Korea, di sini juga ada Bapeda Aceh, ada Forum Nilam Aceh, dan lain-lain, ya. Nah, kemudian kami mencoba mencari kawan, ya, siapa yang bisa mewakili universitas. Itu ada ARC, ada perguruan tinggi mitra, banyak kawan-kawan kita dari seluruh Indonesia yang membantu. Kemudian dari pemerintah, ada pemerintah Aceh, ada pemerintah Aceh Jaya, ada Bank Indonesia, BPPT, ada Kementerian Ristek Dikti, dan lain-lain. Kemudian dari pihak bisnis juga kita mencari kawan. Sekarang kita sudah membuat beberapa perjanjian dengan swasta nasional, baik PT Haldin, PT General Aromatik, PT Aceh Kutaraja Aromatik, Ugreen Internasional, Innovac, Kina, dan lain-lain. Bahkan sekarang ada 3 perusahaan Perancis yang sudah MOU dengan kita. Ada 3 perusahaan Perancis. Ya, kemudian kita dari unsur community juga kita ajak, ada Forum Nilam Aceh, ada Nilam Aceh Heritage. Yang kelima komponen ini kemudian bersama-sama mengembangkan inovasi mulai dari ide sampai dengan advance market. Jadi ide kita kembangkan bersama, riset kita kembangkan sampai kemudian marketnya juga kita sentuh. Ini tim kita di ARC, ya, sekitar 50 orang dengan berbagai disiplin ilmu, ada profesor doktor, para peneliti yang bagus, dan kami diminta oleh Pak Rektor untuk mendedikasikan pengetahuan dan teknologi inovasi yang kita lakukan untuk masyarakat kita. Ini adalah master plan yang kita buat di 4 subsistem tadi yang saya jelaskan, dari hulu ke hilir. Sudah kita petakan juga stakeholders analisisnya, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, DPR melakukan apa, pengusaha, akademisi, NGO, semua kita coba petakan. Sehingga kita bisa sinergikan puzzle-puzzle tertentu yang dilakukan oleh masing-masing stakeholders. 2017 kami mencobakan ini dengan menetapkan harga 500.000 per kilogram. Karena sudah kita hitung bahwa harga yang baik untuk masyarakat itu adalah 500.000 per kilogram minyak nilam. Walaupun hari ini setelah hampir 3 tahun harga nilam itu bagus dan stabil, ya, di angka 750 sampai 800.000 pada hari ini. Jadi cukup bagus dan sangat menjanjikan untuk masyarakat. Hanya ini perlu kita sosialisasikan lebih jauh, ya, agar masyarakat tahu terkait ini. Kita buat roadmap juga untuk kelembagaan kita sampai 2027. Kita buat roadmap riset kita sampai dengan 2022. Nah, ini kami ambil dari Kementerian Ristek, ya, tentang TRL. Jadi teknologi itu untuk sampai ke pasar biasanya harus mengikuti TRL 1 sampai dengan 9. 9 baru kita lempar ke pasar. Tapi kami bersepakat di ARC, di Unsyah, ya, bahwa TRL ini kita jam. Jadi TRL 1, 2, 3 sampai 4 kami langsung produknya lempar ke pasar. Ya, dari pasar nanti kita mendapatkan feedback apa yang diinginkan oleh pasar, dan kemudian kita perbaiki lagi TRL kita sesuai dengan permintaan pasar.
Selama ini perguruan tinggi banyak sekali menghabiskan energi di TRL ini 1 sampai 9 bisa belasan tahun, tapi ketika TRL 9 itu tercapai dilempar ke pasar dan pasar menolak produk itu. Dan padahal kita sudah menghabiskan sekian waktu kita untuk mengembangkan TRL ini. TRL adalah Technological Readiness Level atau tingkat kesiapan teknologi sebuah inovasi sebelum dilempar ke pasar. Jadi kami menerapkan apa yang disebut dengan leapfrog innovation, ya, lompatan kata, kadang ke depan, kadang ke kiri, sesuai dengan situasi dan feedback dari pasar. Kemudian kita cari uang, ya. Ini sekitar 2017 datang Pak Direktur dari Kementerian Ristek, Pak Opir, ya. Pak Opir datang ke Unsia dan beliau bertanya, Bapak, Unsia perlu berapa dana untuk mewujudkan cita-cita itu? Waktu itu kita bilang ya sekitar sekian miliar, ya. Sejak saat itu kemudian Ristekdikti mendampingi kita dengan bermacam-macam program. 2017-2018 kita mendapatkan dana termasuk dari Unsia, ya. Pak Rektor di tahun 2016-2017 itu menyediakan dana sampai 500 juta untuk kita melakukan berbagai inovasi. Ya, kemudian 2019 kita juga dapat dana 3,4 miliar, 2020 kita dapat 2,2 miliar dan seterusnya. Itu belum lagi bantuan dari Pak Hamam mesin fraksinasi, ya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa mesin fraksinasi itu adalah salah satu kunci untuk industri arsiri di Indonesia. Ya, selama puluhan tahun, mungkin juga jangka waktu yang sangat lama, minyak nilam kita diekspor ke Perancis, diekspor ke Singapura, dan di Singapura diproses dengan peralatan fraksinasi tertentu dan kemudian diimpor kembali oleh industri dalam negeri. Jadi kawan saya di beberapa industri itu, ya, di Marta Tilar misalnya menyampaikan mereka beli nilam itu dari Singapura, Singapura dari Medan, Medan dari Aceh salah satunya. Nah, sehingga ya nilai margin perdagangan kita selalu negatif, ya. Kita jual minyak murah tapi kemudian kita impor kembali minyak yang hasil fraksinasi tersebut. Nah, dana-dana tersebut kami mulai membangun Ninopark. Ninopark itu adalah Nilam Innovation Park. Di sini kami buat pembibitan, ada greenhouse dengan teknologi IoT, ya. Kita bisa lakukan sensor buat hujan buatan dengan kendali di HP, ya. Kita tekan tombol di HP, hujannya bisa turun di sini. Jadi anak-anak muda di masa depan kalau ingin bertani bisa dari rumah, dia kontrol hujannya bisa dari rumah. Ya, dana tersebut juga kita gunakan untuk mengintervensi market, ya. Jadi ini ada sebuah market tradisional tentang nilam, ya, mulai dari petani sampai dengan international buyer. Ini selama ini berdarah-darah ini kawasan ini. Ini kami menyebutnya sebagai red ocean, di mana setiap tetes minyak nilam Aceh diperebutkan oleh banyak sekali pembeli-pembeli, sehingga susah sekali untuk bersaing. Kami mencoba menciptakan sebuah area baru yang disebut dengan Blue Ocean strategi, ya. Kita ciptakan produk-produk baru, parfum, pacoli alkohol, high grade, sabun, dan lain-lain, sehingga ada wilayah baru di mana market itu berkembang dan terbentuk ekosistem yang lebih baik, sehingga masyarakat itu bisa banyak pilihan dalam berbisnis. Kita bangun perkebunan bibit, ini bibit kebun bibit di Aceh Besar, ini kebun bibit di Aceh Jaya. Kita kembangkan juga teknologi kultur jaringan, ya. Ini oleh almarhum Dr. Betty Mulia Bustam. Kita bisa kembangkan bibit kultur jaringan, tapi ini masih dalam proses, ya. Masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Kita berharap akan kita temukan bibit unggul yang tahan terhadap penyakit, rendemennya minyak, pacoli alkoholnya tinggi yang bisa kita distribusikan untuk masyarakat. Nah, ini ketika Pak Hamam berkunjung beberapa tahun yang lalu ke Ninopark kita, ya, beliau banyak membantu. Kemudian ini juga kebun bibit kita di Ninopark. Kemudian kita kembangkan biopestisida dari risetnya Dr. Profesor Rina. Kita kembangkan pupuk organik dari risetnya Dr. Safruddin. Dan kita udah uji coba sebenarnya, ya, nilam yang kita hasilkan itu per batangnya bisa 5 kilo, yang rata-rata di masyarakat 2 kilo, ya. Kita bisa 5 kilo dengan kandungan minyak yang baik. Kemudian pemerintah Aceh Jaya menyediakan lahan 2 hektar, ya, untuk didirikan sentra industri kecil menengah, ya. Mereka sekarang pemerintah Aceh Jaya sudah mengajukan DAK, dana alokasi khusus ke Bappenas, kalau saya nggak salah sekitar 14,6 miliar untuk membangun sentra industri kecil menengah nilam di Aceh Jaya. Kita lakukan gerakan penanaman dengan masyarakat, ya. Ada kepala BI juga di sini, ada Unsia, ada Pak Bupati dan lain-lain. Kita juga bergerak ke masyarakat langsung membina. Ini salah satu proyek kita di Terangon, ya, bersama PT General Aromatik. L'Oréal Paris sudah datang ke lahan ini di Gayo, ya. Paris, Prancis itu begitu terkejut karena untuk mencapai lahan ini harus berjalan 2 jam jalan kaki, ya, melewati hutan, dan mereka tidak pernah membayangkan bahwa industri parfum di Prancis yang luar biasa besar itu dan hebat itu
salah satu komponen pentingnya berasal dari petani-petani yang menanam nilam di Gayo ini. Kita bekerja sama juga dengan program Bank Indonesia Local Economic Development untuk mengembangkan Ranto Sabun, ya, yang kami rencanakan untuk menjadi desa wisata nilam di Aceh Jaya. Ini sedang progres. Kita kembangkan ketel penyulingan dengan dana Bank Indonesia. Kita lakukan pembinaan masyarakat, ya, dan lain-lain. Kami kembangkan IoT untuk Internet of Things, ya. Ini ada tim kita. Ini seperti ini, jadi kita kembangkan sistem vertigasi. Vertigasi itu pemupukan dan irigasi, ya, sehingga kita tanam sensor di tanaman ini. Ketika dia kurang air, nanti sensornya bilang ke gateway-nya, gateway perintahkan pompa untuk mengalirkan air dengan sistem drip, ya. Tenaga listriknya juga pakai tenaga surya. Ini adalah ketel-ketel masyarakat secara tradisional, ya. Ini kita inovasi dengan dana yang kita punya. Ini ketel inovasi yang sudah kita uji cobakan, minyaknya bagus, bening, ya, dan pacoli alkoholnya juga cukup tinggi, dan ini bisa langsung untuk ekspor, ya, untuk ekspor. Kemudian ketel-ketel ini menjadi ajang belajar untuk mahasiswa kita di Unsia. Nah, kemudian tahun 2017 dengan bantuan Ristek Dikti kita beli alat rotary vacuum evaporator. Saya juga pergi ke BPPT belajar ke BPPT. Dengan alat ini kita bisa melakukan fraksinasi kecil-kecilan, ya. Kita menghasilkan pacoli alkohol minyak nilam itu dengan kandungan sampai 70%. Ya, dengan alat ini kita udah uji coba di gas kromatografi 79% untuk pacoli alkoholnya, dan kemudian bisa kita jadikan untuk parfum, ya. Kami udah produksi parfum di ARC, ya. Parfum kita sudah kita jual juga, dan ini peralatan dari BPPT. Sekarang selain parfum kita ada medicated oil, ada hand sanitizer, ada sabun dan lain-lain. Kami juga bimbing anak-anak mahasiswa untuk membuat riset dan meluncing produk, ya. Ini salah satu launching produk yang dilakukan oleh Profesor Marwan, Kepala LPPM, Profesor Taufik, dengan anak-anak mahasiswa. Jadi produk-produk kita itu sebagian besar berawal dari kelas-kelas kuliah kita, kemudian kita kembangkan, kita bina anak-anak muda ini menjadi entrepreneur. Nah, ini produk-produk yang berbasis minyak nilam yang sudah ada di ARC kita. Kemudian Forum Nilam Aceh bersama kita juga kerjasama dengan Korea. Minyak nilam kita di branding di Korea dengan merek Hiloma. Ya, Hiloma itu adalah healing aroma, itu berbasis minyak nilam Aceh. Kita lakukan sesi-sesi inovasi dengan mahasiswa. Saya dengan kawan-kawan di ARC sudah tidak teringat lagi berapa banyak sesi inovasi yang kita bimbing mahasiswa anak muda agar bisa concern dan peduli terhadap inovasi minyak nilam ini. Mereka kita ikutkan kompetisi, mereka juara baik lokal, nasional maupun internasional. Ya, nah ini salah satunya, ya, salah satu anak-anak mahasiswa tadi. 2015 kami bimbing, 2019 mereka sudah punya PT. Ya, namanya PT Aceh Kutaraja Aromatik. Jadi memang UMKM itu kita bimbing supaya mereka mengembangkan inovasi berbasis minyak nilam, mereka beli minyak nilam dari masyarakat sehingga tercipta ekosistem baru terhadap minyak nilam. Ini foto-foto kegiatan mereka, ini juga, ya. Ini anak-anak muda Aceh 20 orang kami training, 20 orang yang mendaftar waktu training itu 5.100 orang, Pak. Tapi karena dananya terbatas hanya bisa kita training 20 orang. Mungkin nanti kalau dana desa bisa kita gunakan, anak-anak di desa bisa kita latih. Ini salah satu contohnya, ya, Pak Kecik di Aceh Utara, kita latih buat parfum. Sekarang Pak Kecik ini udah jadi kepala desa yang masuk koran, kreatif, ya, udah jualan minyak parfum beliau. Jadi minyak parfum kita ini juga cukup bagus kualitasnya. Ini testimoni dari beberapa kawan-kawan saya yang mengatakan bahwa minyak parfum kita itu tidak kalah dengan kualitas parfum mahal di Prancis. 2020 kami membentuk koperasi Inopat. Jadi semua bisnis produk turunan di ARC sekarang ditangani oleh Inopat, ya, Inovasi Nilam Aceh, ditangani oleh anak-anak muda, ya. Ada Yasir, ada Dinda, ini anak-anak muda semua yang menangani, dan dalam 1 tahun mereka mendapatkan omset 2,03 miliar. Ya, jadi ini bisa kita replikasi, ya. Anak-anak muda kreatif ini kita replikasi, kita latih anak-anak muda Aceh agar pengangguran bisa kita tekan, mereka mendapatkan lahan pekerjaan dan lain-lain. Ini rumah produksi kita di ARC, kita memproduksi hand sanitizer dan disinfektan, dan 2020 ini hand sanitizer dan disinfektan kita sudah dapat izin edar dari Kementerian Kesehatan, ya. Walaupun tidak mudah kita mendapatkan izin edar itu, tapi hari ini kita sudah bisa sebar untuk ke seluruh Indonesia produk-produk berbasis nilam ini. Kita jualan online juga, ya. Nah, ini penting juga, 2020 kita dirikan PT Ugreen Aromatic International. Ini joint venture dengan Prancis, 60%-nya adalah koperasi Inopak dan 40%-nya adalah saham daripada Natgreen Prancis. Kita harapkan perusahaan ini juga akan menjadi salah satu
media yang bagus untuk industri nilam di Aceh. 2020 Parek Bali meluncing produk-produk inovasi kita, ya. Ini MOU kita dengan Perancis, Payan Betran, ini MOU kita dengan Nutgreen Perancis, ini MOU kita dengan PT Haldin, ini MOU kita dengan Bank Indonesia, ini dengan Brawijaya. Sekarang ARC menjadi pusat salah satu tempat kunjungan tamu-tamu internasional dari Australia, dari Jepang, dari Perancis, dari Jerman, ya, dari macam-macam negara, ya. Mereka tertarik bahwa ada sebuah universitas yang bekerja sama dengan multi stakeholders, dengan pemerintah, dengan masyarakat, dengan media, dengan dunia swasta, dan kemudian peduli dengan komoditi lokal dan kemudian bisa dikomersialisasi. Jadi pendekatan pentahelix yang kita terapkan itu salah satu yang menarik bagi orang-orang di luar negeri. Kita dapat Madani Award 2017, dapat Gemilang Award 2018, dapat Innovation Award 2018, kemudian Nilam Heritage Award 2019. Kita MOU di depan Pak Menteri, ya, dengan PT Haldin. PT Haldin ini Pak Ali dari PT Haldin. Kita juga pernah diundang oleh Menteri sebelumnya untuk bicara di depan 34 provinsi, karena dianggap yang kita lakukan bisa direplika di tempat lain. Kita bicara di International Conference, kita bicara juga dengan Gubernur Aceh, kita bicara di Korea, kita diundang di Korea. Kita terakhir Pak Menteri datang ke ARC meresmikan vaksinasi kita. Ya, Pangdam juga sudah berkunjung ke tempat kita, dan TNI akan terlibat juga di dalam pemberdayaan masyarakat ini dari fungsi teritorialnya. Dan yang terakhir 1 Oktober kemarin, Ketua DPR itu juga berkunjung. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat hampir semua lini kita coba gerakkan, dan ini bisa dilihat mulai dari bahan baku nilam sampai dengan konsumen yang berwarna biru. Yang berwarna biru ini, ya, di rantai nilai dan rantai pasok daripada nilam Aceh sudah kita intervensi. Tapi apakah sudah selesai? Belum, Pak. Masih banyak pekerjaan kita, dan itu masih memerlukan perjuangan keras dari kita semua. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, luar Pak Ahmad Sanusi sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sari sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang saya banggakan dan hormati Pak Rektor Unsiah, Prof. Samsul, juga di sini ada Warek, Prof. Marwan. Yang saya hormati juga Ketua Nilam Aceh Heritage, Pak Irun Sani, yang telah mengundang saya pada kesempatan yang sangat baik, sangat luar biasa ini. Sungguh merupakan kehormatan bagi saya bersama dengan para narasumber lainnya, ya, di dalam acara webinar series ini, webinar terkait dengan pengembangan komunitas unggulan Nilam Aceh. Dari para narasumber, tentu saja Pak Tarmizi, Karim, Pak Saifullah dari ARC, ada Pak Zainal Arifin Lubis, ya. Saya pernah ketemu waktu kita melaksanakan acara di Banda Aceh, juga Ibu Dr. Hasrati Ali, ya. Serta tentu Bapak Ibu semua yang bergabung di dalam acara webinar series ini. Perkenankan saya ingin menyampaikan beberapa pandangan dan masukan untuk kita bahas di dalam acara webinar series ini. Tentu saja seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor, keseluruhan daripada kegiatan kami di Aceh ini tentu berkat kerjasama yang luar biasa antara Unsiah dengan BPPT Unsiah yang memberikan kesempatan bagi kami untuk melaksanakan peran BPPT sebagai lembaga pengkajian dan penerapan teknologi. Jadi saya ingin kali ini juga hadir dari beberapa para perekayasa peneliti BPPT pada kesempatan webinar ini, dari Pusat Teknologi Agroindustri,
Kedeputian Teknologi Industri dan Bioteknologi, dan juga dari Kedeputian Pengkajian Kebijakan Teknologi. Kita tahu bahwa kalau kita ingin melihat kejayaan Aceh, ya, kita bisa melihat dari apa yang sudah disumbangkan Aceh ini di dalam upaya kita membangun ekonomi Indonesia. Indonesia bisa dianggap sebagai salah satu pengekspor minyak atsiri terbesar di dunia. Bukan saja Pacoli Oil, tapi kita juga mengekspor clove, kita mengekspor cengkeh, mengekspor berbagai banyak hal yang terkait dengan minyak atsiri ini. Ya. Dan dengan kekayaan kita, biodiversity yang kita miliki, sebenarnya kita ini bisa menguasai, ya, bisa menguasai pasar ekspor, ya, untuk berbagai kebutuhan minyak atsiri. Dan saat ini kita Indonesia memasuk sekitar hampir 85-90% minyak nilam global, ya, sekitar 2.000 ton per tahun. Nah, kita tahu bahwa minyak nilam ini sendiri kejayaannya ada di Aceh sejak dulu, gitu ya. Sekarang ini di Jawa, kemudian di Sulawesi ini mulai muncul juga kemampuan menghasilkan minyak nilam ini. Tetapi orang tidak akan bisa melupakan minyak nilam Aceh, ya, minyak. Dan kita tahu juga bahwa secara nasional kita bisa katakan bahwa pemanfaatan nilam ini belum optimal. Ya. Banyak hal yang kita ekspor itu dalam kondisi yang masih raw material. Ya, kita masih mengeksploitasi sumber daya hayati yang mentah, ya, dan belum banyak melakukan proses manufacturing sebenarnya, membangun industri manufaktur. Nah, oleh karenanya, kalau kita membuat sebuah, katakanlah, introspeksi terhadap apa yang bisa kita berikan untuk peningkatan ekspor, ya, maka kita bertanya kepada seberapa banyak kita sudah menempatkan teknologi itu dalam rangka untuk peningkatan nilai tambah dari nilam Aceh. Aceh dengan potensi geografisnya yang sudah kita ketahui sangat cocok, historically Aceh sangat kuat di sini, ya. Tetapi teknologi pengolahan minyak nilam Aceh ini belum banyak berkembang, ya, sehingga kita masih mengekspor dalam arti bahan mentah, ya. Malah kalaupun sudah menjadi minyak, ya, itu dalam bentuk crude oil, ya, dan kemudian nanti diimpor lagi untuk industri-industri kita, ya, yang terkait dengan parfum dan kosmetik, ya. Jadi memang kelihatan ini ada gap yang harus kita isi dengan penguasaan teknologi untuk peningkatan nilai tambah minyak nilam. Dan ini sebenarnya sebuah tantangan bagi kita. Semua yang disebut dengan penyelenggara iptek. Penyelenggara iptek itu bukan hanya LPNK, Litbang, gitu. Tetapi perguruan tinggi, akademisi, industri bisnis, ya, komunitas, ya, seperti, ya, Nilam Aceh Heritage ini sebuah komunitas yang ingin mendorong sehingga timbullah tadi seperti istilahnya Pak Irun, ada spike, ya, ledakan-ledakan, mungkin bukan ledakan lah kita sebut itu, ada ungkitan-ungkitan terhadap berbagai kebutuhan
untuk meningkatkan nilai tambah dari minyak nilam. Nah, kita bisa menggunakan paradigma baru ini sebenarnya. Bahwa sesungguhnya ilmu pengetahuan dan teknologi itu ditujukan untuk pembangunan nasional. Bukan hanya sekedar untuk kita melakukan litbang jirap itu ya, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan itu hanya sekedar untuk kemajuan iptek gitu. Tetapi untuk sesungguhnya menjadi landasan ilmiah dalam perencanaan pembangunan nasional. Inilah yang kita sebut dengan science-based policy di dalam kita menggerakkan negara kita, khususnya daerah Aceh, gitu, di dalam pembangunannya. Dan itu pula yang mengedepankan ya, Undang-Undang Nomor 11 2019 itu, ya, khususnya yang terkait dengan peran BPPT, yang memang kita jalankan mulai dari perkayasaan hingga kepada komersialisasi teknologi melewati Bapak Ibu semua yang kita sebut dengan lembah kematian, ya. Lembah kematian inovasi. Ini yang kadang-kadang tidak bisa membawa hasil-hasil bahan mentah itu menjadi sebuah produk komersial yang bernilai tinggi. Ya. Nah, tantangan itulah yang kemudian perlu kita dalami, gitu ya. Seperti bagaimana kita keluar sebenarnya dari lembah kematian terhadap sebuah inovasi. Ya. Di situ kita bisa melihat rantai pasok untuk nilam Aceh ini kan sebenarnya sudah harus menjadi kekuatan untuk mendorong peningkatan ekonomi di Aceh. Peningkatan, tadi Pak Rektor menyampaikan, peningkatan pendapatan petani, ya, hingga kepada terbentuknya industri pengguna. Ya, industri pengguna yang sebagai bagian daripada rantai pasok supply chain industri kosmetik maupun industri yang terkait dengan minyak ansir ini. Jadi ada potensi ekonomi minyak nilam yang masih harus kita tingkatkan melalui peningkatan nilai tambah, tentu saja melalui berbagai proses yang dijalankan oleh pelaku, ya, dan semua ekosistem, ya, stakeholder daripada ekosistem inovasi itu sendiri. Ya, nanti mungkin Pak Saifullah akan bicara tentang pentahelix, yang memang juga kami meyakininya itu adalah sebuah ekosistem yang harus kita bangun, ya, dalam membawa hasil-hasil kejayaan dari daerah Aceh ini menjadi sebagai global brand. Ya, jadi kita bukan lagi bicara tentang hanya bangga dengan buatan Indonesia, tetapi kita bicara tentang brand yang mendunia, global brand, yang masuk ke dalam industri-industri yang kita sebut dengan industri FMCG. Jadi dari petani ke UKMK, ke industri pengolah turunan, ini semua adalah membutuhkan proses untuk menghilirisasi teknologi. Dan potensi ekonomi minyak nilam ini, saya kira Bapak Ibu semua sudah memahami, ya, yang memiliki nilai tambah, ya, kalau kita bisa memberikan nilai tambah kepada harga nilam mentah ini, maka dalam kondisi yang siap untuk diekspor sebagai global brand, luar biasa potensi keuntungannya. Mungkin nanti Pak Saifullah dari ARC juga akan sangat bersemangat, ya, untuk melihat kemampuan kita meningkatkan nilai minyak nilam ini. Nah, itulah dasar dari apa pemikiran kami pada saat menginisiasi kerjasama antara BPPT dengan Unsiah, ya, beberapa waktu setahun yang lalu. Pada saat itu saya baru saja
terpilih ya, mendapatkan amanah untuk menjadi kepala BPPT, dan saya mengatakan saya pulang ke Aceh. Malah tahun ini, kalau Prof. Samsul ingat, saya memulai perjalanan tahun 2020 itu dari kilometer 0, Pak, dari Sabang. Kita melaksanakan raker di Aceh. Ya, jadi itu sebenarnya adalah upaya kami berpikir seperti yang Pak Habibie sebutkan. Bermula di akhir, katanya. So, kita tahu bahwa minyak nilam ini punya potensi yang luar biasa. Dan saya berterima kasih ke Pak Rektor dan Pak Saifullah tentu saja yang begitu menyemangati kami sehingga pada tahun 2019, walaupun tadi disebutkan waktunya singkat, tapi kita sudah berhasil membangun sebuah instalasi fraksinasi minyak nilam, ya, dengan teknologi yang kita sebut dengan wide fractionation, ya, WFF 200. Ini artinya 200 liter, ya. Dan kemudian kita lakukan melalui inkubasi teknologi, melalui perusahaan startup yang kita bentuk melalui Balai Inkubasi Teknologinya BPPT, ya, sehingga kemudian terpasanglah instalasi ini, mesin fraksinasi ini, dan kami harapkan nanti akan menjadi bagian daripada upaya kita memberikan peningkatan nilai tambah terhadap minyak nilam, ya, terhadap nilam Aceh. Ini waktu itu telah hadir Pak Menristek sendiri di awal tahun 2020, ya. Pada saat itu kami juga melaksanakan raker di Unsiah dan kemudian mendeklarasikan perjalanan tahun 2020. Ini sebelum COVID, ya. Sebelum COVID, sehingga alhamdulillah, ya, kita pada saat itu sungguh mendapatkan berkah rasanya, gitu ya, bisa membangun instalasi yang pertama, ya, walaupun ini belum ini, tapi paling tidak ini telah memberikan suatu bukti komitmen bahwa kita bisa meningkatkan minyak nilam Aceh ini dari bentuk mentah menjadi intermediate product, kita sebutkan, ya, dengan kandungan paculi alkohol sesuai dengan permintaan pasar ekspor, ya, gitu, ya. Nah, ini adalah hasil dari fraksi nasi minyak nilam yang saat ini. Nah, kedepannya Bapak Ibu, dan perkenan juga ini, challenge kita berikutnya adalah scaling up daripada wide film fractionation yang sudah dibangun ini, ya. Ini mungkin adalah anak tangga yang pertama. Kalau kita ingin meningkat menjadi sampai di puncak, ya, menjadi global brand di dalam yang mana industrinya ada di Aceh, katakan gitu. Dan kemudian produknya itu menjadi global brand yang saya yakin dari sisi flavor, dari sisi kualitas, biar bagaimanapun parfum-parfum terkenal di seluruh dunia pasti membutuhkan minyak nilam Aceh sebagai salah satu ingredientnya, ya. Dan kita bangga bahwa itu datang dengan hasil karya anak bangsa sendiri, ya, menginkubasi. Saya ingin sekali the next challenge bagi kita, Prof. Samsul bersama ARC BPPT itu harus menemukan industri. Kita melakukan inkubasi melalui Science Technopark misalnya, yang Prof. Samsul sudah sempat menyuarakan untuk dibangun, ya, di Aceh, gitu. Dan saya yakin itu melalui proses penguatan ekosistem yang menjadi memang kompetensi daripada BPPT, mulai dari analisis sampai kepada perencanaan kebijakan teknologi industrinya, perencanaan teknologi industri kreatifnya, ya. Semua sumbatan-sumbatan yang menjadi halangan bagi kita, karena selama ini mungkin kita terbiasa bicara di dalam konteks mikro saja, gitu, ya.
Jadi inovasi itu sepertinya hanya di kotak kita sendiri-sendiri di situ. Sehingga akhirnya kalau kita lihat ya keberhasilan itu hanya keberhasilan silo-silo ya, atau fragmen-fragmen, tapi tidak mengikat. Padahal kita tahu the whole is greater than the sum of its part. Gitu. Jadi ini udah terbukti di dalam kita mengembangkan rapid test ataupun PCR test untuk COVID-19 pun juga bukan semuanya harus dikembangkan oleh perekayasa peneliti BPPT. Enggak, kita gandeng semua dari perguruan tinggi, dari ini. Nah, demikian juga saya pikir ARC ini nanti ya akan menjadi center of excellence kan. Memang itu yang diharapkan Ristek pada saat tadi Pak Prof. Samsul, Pak Rektor sudah menjelaskan. Bagaimana bottlenecking yang selama ini terjadi itu bisa kita hilangkan sumbatan itu untuk menguatkan dan meningkatkan, ya, sehingga akhirnya kita bisa sampai pada kondisi yang kita harapkan menjadi Indonesia, menjadikan Aceh memiliki kekuatan ekspor, ya, yang dari sumber daya yang dimiliki Aceh tidak lagi diekspor dalam bentuk mentah, tetapi dalam bentuk jadi, produk jadi yang kemudian menjadi global brand. Inilah sebenarnya nanti langkah berikutnya yang saya ingin ini, bahwa inkubasi teknologi akan kita laksanakan bersama-sama. Dan ini meliputi bagaimana bukan hanya masalah teknisnya saja Pak, tapi regulatory sandbox kita harus lakukan, bagaimana melakukan pendampingan terhadap industri-industri startup di Aceh misalnya, yang memang akan fokus, ya, jadi kita akan bergerak kencang gitu ya, bila semua pihak itu dilibatkan di dalam open innovation ini. Saya kira nanti akan menjadi tantangan kita, dan semoga ini dengan dukungan dari semua, dengan komunitas dari Nilam Aceh Heritage ini juga, saya kira kita bisa merealisasikan mimpi kita untuk menjadikan Nilam Aceh sebagai global brand, ya, untuk menghilangkan kemiskinan dan peningkatan ekspor dan pertumbuhan ekonomi Aceh. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.